Selamat pagi semuanya, saya Harfa Jordi dengan NIM 535-18084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai virtual memory. Ya, jadi sebelum kita masuk ke virtual memory-nya dulu, kita ke background-nya. Kenapa sih ada virtual memory? Kenapa sih virtual memory dibuat? Jadi perkembangan kebutuhan memori sangat pesat, tapi tidak sebanding dengan perkembangan harga dan kapasitas memori. Emang sekarang memori udah makin murah dan kapasitasnya makin gede. Tapi kebutuhan aplikasi juga makin gede juga. Jadi nggak seimbang. Yang kedua itu karena adanya multiprogramming, di mana kita menjalankan banyak aplikasi secara bersama-sama yang menyebabkan boros memori. Next, sebelum ada virtual memory, ada metode-metode lainnya, yaitu ada swapping, overlay, dan paging. Tapi ini bukan paging virtual memory, tapi paging di main memory biasa ya. Next, swapping itu menggunakan memori sekunder untuk menjadi tempat penyimpanan sementara. Proses pergantiannya tapi dari main memory ke secondary memory makan waktu yang cukup lama, sehingga nggak efisien. Next, metode kedua itu ada overlay. Overlay ini adalah proses sebuah program di mana program itu dibagi-bagi saat masuk ke main memory oleh si programmer. Nah, habis itu programnya itu sendiri hanya meload sebagian dari program yang udah dibagi tadi. Tapi masih terjadi swapping, cuman nggak sebanyak swapping semuanya. Jadi ini cuman sebagian doang. Nah, selanjutnya ada paging. Paging ini mirip banget sama overlay, cuman pembagiannya ini udah nggak diatur sama programmer, tapi sistem sendiri yang melakukan pembagian tersebut. Nah, terdapat logical page dan physical page. Ukuran logical page ini lebih besar dari ukuran physical page-nya. Nah, logical page ini yang kita sebut sebagai virtual memory. Next, virtual memory ini prinsipnya tadi sama seperti overlay, tidak semua program dieksekusi, hanya sebagian yang masuk ke main memory. Tidak semua bagian program dibutuhkan saat waktu yang sama, sehingga hanya sebagian dari program yang perlu disimpan di main memory, sisanya di secondary. Nah, ukuran logical address-nya itu lebih besar daripada physical address-nya. Program bisa lebih banyak dijalankan secara bareng-bareng. Input atau output-nya yang diperlukan untuk menukar proses lebih sedikit, karena sudah dialokasikan di suatu bagian di hard disk. Keuntungannya apa sih pemisah logical dan physical memory? Ukurannya, logical address, bisa lebih besar dari ukuran physical address. Lalu tidak semua bagian program di-load ke main memory, hanya sebagian. Program bisa lebih banyak dijalankan secara bersamaan, I/O yang dibutuhkan lebih sedikit, address space bisa dibagi untuk beberapa proses, lalu pembuatan proses barunya lebih efisien. Next, nah demand paging. Kita masuk ke demand paging. Demand paging itu apa sih? Proses yang terletak di secondary memory. Jadi waktu CPU minta suatu proses A misalnya, dia melakukan swap in dulu dari secondary memory ke main memory. Jadi awal-awal main memory ini kosong. Nah, karena kosong kita melakukan permintaan atau demand. Nah, lalu jika tidak ada demand memory, maka akan dilakukan swap in, yaitu proses dari secondary memory ke main memory, seperti yang bisa dilihat di program B ini. Dia mengambil 17, 18, 19 ini page-nya ke main memory. Nah, terus kalau udah nggak dipakai di main memory, dia bakal lakukan swap out. Nah, seperti dilihat di program A ini, sehingga main memorinya nggak full. Jadi dipakai kalau memang dibutuhkan saja. Nah, ini yang tadi saya udah jelasin ya, swap in dan swap out. Step awal itu memori kosong. Next, CPU akan mentransfer kontrol ke operating system untuk mengabaikan page yang dibutuhkan ke main memory. Ini adalah page fault tadi. Jika invalid reference atau nggak ada, abort. Jika ada pada main memory, tapi ada di secondary memory, lakukan load page. Lalu, next-nya itu OS mencari frame kosong pada main memory, seperti yang bisa dilihatnya di sini. Lalu, ganti page ke frame via this operation. Reset page table, lalu set validation bit itu valid. Nah, validation bit itu di sini. V, I, V, I. Lalu lakukan restart instruksi yang menyebabkan page fault tadi. Oke, next. Nah,
Kita sekarang masuk ke page replacement. Bagaimana jika nggak ada frame kosong? Karena physical memory ukurannya lebih kecil dibandingkan virtual memory, maka page fault bisa terjadi, di mana main memory tidak mampu menyimpan semua reference storing yang dibutuhkan karena ukurannya terbatas. Saat page fault terjadi, OS mungkin harus melakukan page replacement jika dibutuhkan, yaitu untuk mengganti page lama yang udah di-load dengan page baru yang dibutuhkan. Nah, dari page replacement ini ada 3 algoritma. Ada FIFO, first in first out, LRU, least recently used, dan optimal. Kita masuk ke algoritma page replacement pertama, yaitu FIFO. Seperti namanya, FIFO itu artinya first in first out. Jadi frame atau page pertama yang masuk itu bakal yang pertama juga keluar. Seperti bisa dilihat ini ada reference stringnya 701.203, 042, 30, 321, 20, 1701. Nah, main memory ini cuma bisa memproses 3 frame dalam waktu yang bersamaan. Nah, pertama jadi memory kan tadi kosong. Kosong, abis itu CPU minta 7. Dicek nih 7 ada nggak. Karena nggak ada, awalnya kosong, dia page fault. Lalu dia ngambil, masuk ke 7 ke frame-nya. Next, ngecek ada 0 atau nggak. 0 nggak ada, jadi page fault lagi. Lalu 0-nya masuk. Next sama 1 juga kayak gitu, page fault lagi. Nah, next 2. 2 juga nggak ada, tetapi page frames-nya udah full. Karena algoritma ini FIFO, jadi yang paling pertama masuk, itu yang pertama keluar juga kan. Artinya dari 701, ini yang paling pertama masuk itu 7. Makanya 7 yang ganti sama 2. Next, 0 masuk. 0 masuk, dicek, ada nggak 0? Oh, ada. Artinya page hit. Next, 3 masuk, karena 3 nggak ada lagi, dan nggak muat, jadi harus diganti. Nah, sekarang yang diganti itu 0. Nah, next, 0 masuk sekarang. Tapi karena nggak ada, udah diganti. Sekarang jadinya 1 yang diganti. Jadi 2, 3, 0. Proses ini terus berjalan seperti itu sampai ke akhir. Nah, di sini bisa dilihat bawahnya itu adalah page hit-nya berapa persen dan page fault-nya berapa persen. Bisa dilihat hit-nya nggak terlalu gede. Karena bisa lihat aja di proses yang ini. 3 masuk ganti 0 dan akhirnya malah 0 lagi diminta. Nah, next ada LRU atau least recently used. Reference string-nya sama, jumlah frame juga sama. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya itu yang paling terakhir paling nggak digunakan, itu yang bakal dibuang. Nah, gimana sih? Misalnya, 7 masuk, page fault, 0 dicek nggak ada, page fault, 1 dicek nggak ada, page fault masuk, 701. Nah, 2 ini juga nggak ada, tapi frame-nya full. Yang harus diganti yang mana? Kita lihatnya gini, dari 701 mau masuk 2. Di belakang 2 ini, angkanya apa aja sih? 1. Artinya 1 ini paling baru, nggak diganti. Next ada 0. 0 ini juga baru kedua. Yang paling lama itu 7. Akhirnya 7 yang diganti. Sehingga hasilnya 201 sekarang. 0 masuk karena ada, sesuai. Nah, 3 masuk. Dicek lagi mana yang bakal dibuang. Nah, dilihat belakangnya, belakang 3 itu 0. Artinya 0 ini paling baru. Yang kedua itu 2. 2 ini juga paling baru. Nah, makanya kenapa yang dibuang itu 1. 1 itu yang paling lama. Nah, algoritma ini bakal jalan kayak gitu terus. Lalu bisa dilihat rasio page hit-nya 40. Nah, page fault-nya 60. Kalau dibandingin sama Vivo, ini jauh lebih baik. Tapi ada algoritma satu lagi yang lebih baik, yaitu algoritma terakhir adalah page replacement optimal. Bisa dilihat, pertama dicek dulu 7 nggak ada, 7 masuk. 0 nggak ada, akhirnya page fault lagi, 0 masuk. Next, dicek 1, 1 juga nggak ada, masuk. Nah, habis itu mau masuk 2 tapi harus page replacement. Gimana kita tahu mana yang bakal dibuang? Algoritmanya ini tuh ngeceknya ke depan. Jadi bisa dilihat depannya 2 itu 0. 0 itu bakal dipakai bentar lagi. Jadi 0 nggak dibuang. Next, 0, habis itu ada 1. 1 di sini. 1 ini juga berarti hitungannya masih baru. Masih bakal mau dipakai bentar lagi. Jadi nggak dibuang. Karena 7 yang paling belakang,
7 paling bakal terakhir dipakai. Jadi 7-nya dibuang. Diganti 2. Oke, itu masih 5 volt. Next kita cek 0. Cek 0 ada. Oke. Next kita cek 3. Sama kayak tadi. Dari 201 yang bakal dipakai duluan yang mana itu bakal kita simpan. Nah, di sini kita mau cek dulu 0. 0 ini paling bakal dipakai bentar lagi. Jadi nggak dibuang. Next ada 2 dipakai bentar lagi. Jadi nggak bakal dibuang juga. Bakal dibuang itu 1. Maka itu 1 diubah jadi 3. Nah, dari algoritma ini itu nantinya bisa dilihat patch sheet-nya gede-gede 55%, tapi fault-nya cuma dikit 45%. Nah, dari 3 algoritma ini kita bisa pakai sesuai mana yang lebih dibutuhkan, tergantung dari situasi dan kondisi. Oke, sekian, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Thank you. Halo semuanya, saya Delia dengan NIM 535180076 dan di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya. Sekarang saya akan membahas tentang allocation of frame. Aspek penting dari sistem operasi yaitu virtual memory diimplementasikan menggunakan demand paging. Demand paging ini seperti yang sudah teman saya bahas, dia itu mengharuskan pengembangan dari patch replacement algorithm dan frame allocation algorithm. Nah, frame allocation algorithm ini atau bisa disebut juga algoritma alokasi frame bisa digunakan apabila kita memiliki beberapa proses, jadi lebih dari satu proses. Terus algoritma ini juga dapat membantu kita dalam memutuskan beberapa banyak frame yang harus dialokasikan pada suatu proses. Nah, ada berbagai macam constraints untuk strategi frame allocation ini. Misalnya yang pertama, kita tidak bisa mengalokasikan lebih dari total frame yang tersedia. Terus yang kedua ini kita harus mengalokasikan paling sedikit sejumlah minimum frame-nya. Ada beberapa alasan kenapa constraint yang kedua ini ada. Yang pertama, karena semakin sedikit jumlah frames yang dialokasikan, maka ada peningkatan pada patch fault ratio yang mengurangi performa dari eksekusi proses. Nah, yang kedua ini harus ada cukup frames untuk menampung semua halaman yang berbeda yang dapat di-refer oleh instruksi tunggal manapun. Jumlah minimum frames ini biasanya ditentukan oleh arsitektur komputer. Nah, sebagai contoh, kita punya misalnya IBM 370 MVC instruction. Terus, karena instruksi ini berasal dari lokasi storage ke lokasi storage juga, maka membutuhkan 6 byte dan harus dapat menjangkau 2 halaman. Lalu karakter bloknya ini, yang menghandle maupun yang dihandle juga harus menjangkau 2 halaman. Nah, dengan begitu kesimpulannya, kita membutuhkan 6 frames. Nah, kalau jumlah minimum frame per proses itu ditentukan oleh arsitektur komputer, maka jumlah maksimum frames itu ditentukan oleh jumlah physical memory yang tersedia. Next, kita akan membahas tentang skema alokasi utama dalam frame allocation ini, yaitu fixed allocation dan priority allocation. Yang pertama ini ada fixed allocation, atau bisa kita sebut juga dengan equal allocation. Kenapa disebut equal? Karena alokasi ini dilakukan dengan cara membagikan total frames kepada setiap proses secara merata. Jadi misalnya nih, kita punya 100 frame, terus kita juga memiliki 5 proses, maka 100 frame itu akan dibagikan ke 5 proses tadi secara adil, yang mana 5 proses itu tiap prosesnya mendapatkan 20 frames. Contoh lain lagi, misalnya kita punya 93 frames yang akan dibagikan ke 5 proses. Maka pertama kita akan membagikan secara merata, yaitu 18 frame per proses dan akan tersisa 3 frame. 3 frame yang nggak terpakai ini akan dijadikan
sebagai free frame buffer pool. Next, priority allocation atau bisa kita sebut juga dengan proportional allocation. Seperti namanya, kita akan membagikan total frames yang tersedia sesuai kebutuhan proses tersebut. Coba kita bayangkan ya, misalnya kita punya contoh nih, 2 proses. Yang pertama A, dia cuma 10 KB, dan yang kedua B, dia punya 27 KB dengan frames yang tersedia adalah 62 frames. Pasti akan sangat membuang-buang frames kalau misalnya kita baginya secara merata gitu kan, karena di proses A ini dia cuma 10 KB, paling enggak dia maksimal membutuhkan 10 frame saja. Maka kalau misalnya kita bagi secara merata, yaitu 31 frame, akan jadi sia-sia untuk si proses A ini. 21 framesnya jadi sia-sia gitu. Nah, jadi kita bisa mengatasinya dengan menggunakan priority allocation ini. Nah, yang pertama, caranya tuh gimana? Pertama, kita akan menjadikan ukuran proses virtual memory PI menjadi SI. Nah, ukuran proses ini, ya ini, yang 10 KB sama 127 KB. Jadi, lalu kita akan menentukan sigma S sama dengan sigma SI. Jadi, S ini cuman karena kita cuma punya 2 proses, maka 10 tambah 127 hasilnya 137. Nah, begitu kita langsung ketemu S-nya. Next, kita akan memisahkan jumlah frames kita yang tersedia itu sebagai M. Lalu, kita akan mengalokasikan AI frames ke proses PI, di mana AI dihitung dengan rumus SI dibagi S dikali M. Jadi tadi kan kita punya 2 proses, maka kita punya 2 perhitungan. Yang pertama untuk si proses A, yang kedua untuk si proses B. Setelah kita masukkan hasilnya adalah 4 dan 57. Maka dengan begitu proses A akan mendapatkan 4 frames dan proses B akan mendapatkan 57 frames. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.